Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aryani, NPM 1807098805. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugas UAS Grafika Komputer. Agenda dari presentasi yang akan saya lakukan antara lain pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, penggabungan semua objek, dan penutup. Pada tugas UAS kali ini, saya melakukan pembuatan objek 3 dimensi berupa ruang tamu yang terdiri dari atap, tembok, dan lantai, meja dan sofa, lemari, dan figura. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengkodean ruang tamu terlebih dahulu. Pada ruang tamu terdapat 3 objek, yaitu lantai, tembok, dan langit-langit. Pada pengkodean lantai terdapat 3 buah fungsi, yaitu fungsi floor texture, floor, dan ground. Pada fungsi floor texture, kita memberikan tekstur pada lantai yang akan kita buat. Fungsi ini memberikan nilai balikan, yaitu text ID. Lalu fungsi floor, pada fungsi floor ini kita memberikan dimensi pada objek lantai yang akan kita buat. Dapat dilihat di sini terdapat fungsi GL vertex yang memiliki nilai XYZ-nya masing-masing. Lalu fungsi ground. Pada fungsi ground, kita memanggil fungsi floor texture yang telah dibuat tadi, lalu juga memanggil fungsi floor. Pada fungsi ground ini, kita menentukan di mana lantai tersebut akan diletakkan, dan juga menggabungkan antara fungsi floor texture dan fungsi floor. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, floor texture untuk memberikan tekstur dan fungsi floor untuk membentuk objek lantai. Lalu fungsi GL Translate F ini digunakan untuk memberikan di mana kita akan meletakkan lantai yang akan kita buat. Kemudian lanjut ke pengodean atap. Pada pengodean atap ini saya juga memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi roof texture, roof, dan ceiling. Pada fungsi roof texture ini sama seperti floor texture yang tadi, fungsi tersebut digunakan untuk memberikan tekstur pada atap yang kita buat. Dapat dilihat kita di sini mengambil tekstur dari ceiling.jpg. Dan fungsi ini memberikan nilai balikan berupa text ID. Lalu fungsi roof ini juga digunakan untuk memberikan dimensi pada atap yang akan kita buat. Dapat dilihat di sini terdapat fungsi GL vertex 3F yang memiliki nilai XYZ-nya masing-masing. Lalu terdapat fungsi ceiling. Pada fungsi ceiling kita juga memanggil fungsi roof texture, lalu fungsi roof. Fungsi ceiling ini berguna untuk membentuk objek atap dengan tekstur yang kita buat dan dengan dimensi yang telah kita tentukan tadi. Pada fungsi ini juga terdapat fungsi GL Translate F yang digunakan untuk menentukan letak dari atap yang kita buat. Yang terakhir yaitu pengkodean tembok. Di sini terdapat 5 buah fungsi, ada wall texture, wall back, wall right, wall left, dan wall. Di sini sebenarnya terdapat 3 fungsi yang hampir sama, sebenarnya hanya saja yang membedakan adalah dimensinya. Dapat fungsi yang sama tersebut adalah wall back, wall right, dan wall left. Dapat dilihat di sini sebenarnya fungsinya itu bentuknya sama. Tetapi yang membedakan adalah nilai XYZ dari GL vertex tersebut. Karena wall back itu letaknya di belakang, lalu wall right itu letaknya di kanan, dan wall left ada di kiri. Maka mereka mempunyai nilai XYZ dalam GL vertex yang berbeda-beda. Lalu untuk wall texture, seperti yang telah tadi saya jelaskan, ini untuk memberikan tekstur pada tembok yang akan dibuat. Kemudian lanjut ke fungsi wall. Pada fungsi wall ini dipanggil fungsi wall texture untuk memberikan tekstur pada tembok, lalu kita juga memanggil fungsi wall back, wall right, dan wall left. Lalu juga terdapat fungsi GL Translate F untuk menentukan di mana letak sumbu dari tembok yang kita buat.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi yang telah saya jelaskan tadi dapat membentuk sebuah ruang tamu. Di sini kita hanya akan menggunakan fungsi ground untuk membentuk lantai, fungsi wall untuk membentuk tembok, dan fungsi ceiling untuk membentuk atap. Fungsi yang lainnya akan saya komen terlebih dahulu supaya dapat lebih jelas bagaimana ruangnya. Lalu kita run. Ini dia bentuknya, terdapat lantai, tembok, dan atap yang mempunyai teksturnya masing-masing. Pengkodean yang selanjutnya adalah pengkodean meja dan sofa. Bentuk dari meja yang saya buat adalah meja dengan 4 tiang meja. Lalu sofa, saya membuat 3 buah sofa dengan 2 buah sandaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodean meja terlebih dahulu. Di sini terdapat fungsi gambar meja, ambil tekstur meja, gambar kubus, buat meja, buat gambar kaki 1, gambar kaki 2, gambar kaki 3, gambar kaki 4, dan gambar kaki meja. Saya akan menjelaskan fungsi gambar meja terlebih dahulu. Fungsi gambar meja ini digunakan untuk membentuk dimensi dari meja yang akan kita buat. Karena sebenarnya meja itu adalah sebuah balok yang memiliki 6 sisi, maka saya memanggil GL begin ini sebanyak 6 kali. Dapat dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap fungsi GL begin yang saya panggil ini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu untuk membuat sisi. Sisi atas, sisi samping kanan kiri, sisi depan belakang, dan juga sisi bawah. Untuk menentukannya itu ada pada GL vertex, dapat dilihat di sini itu nilai X, Y, Z-nya itu memiliki nilai yang berbeda-beda, sesuai dengan letaknya nanti mau di mana. Kemudian fungsi ambil tekstur meja. Fungsi ambil tekstur meja ini digunakan untuk memberikan tekstur pada meja yang kita buat. Kemudian fungsi gambar kubus. Fungsi gambar kubus ini digunakan untuk membuat tiang-tiang yang ada pada meja. Fungsi gambar kubus ini akan dipanggil pada fungsi gambar kaki 1, gambar kaki 2, gambar kaki 3, dan gambar kaki 4. Fungsi gambar kubus ini akan memberikan dimensi untuk kaki meja yang akan dibuat. Dapat dilihat di sini, fungsi gambar kaki 1 memanggil fungsi ambil tekstur meja, yaitu untuk memberikan tekstur pada tiang meja yang kita buat. Lalu fungsi gambar kubus ini untuk menentukan dimensi dari kaki meja yang akan dibuat. Lalu terdapat fungsi GL Translate F. Fungsi GL Translate F ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan letak di mana tiang tersebut akan diletakkan. Nah, sebenarnya perbedaan pada fungsi gambar kaki 1, gambar kaki 2, gambar kaki 3, dan gambar kaki 4 ini adalah terletak pada GL Translate F-nya. Lalu, semua fungsi gambar kaki ini akan dipanggil pada fungsi gambar kaki meja. Fungsi gambar kaki meja ini fungsinya sebenarnya hanya untuk mempermudah saja, sehingga kita tidak perlu memanggil fungsi gambar kaki ini berulang-ulang. Lalu lanjut ke fungsi buat meja. Pada fungsi buat meja ini kita memanggil fungsi ambil tekstur meja dan fungsi gambar meja. Fungsi buat meja ini digunakan untuk membentuk objek meja. Lalu lanjut ke pengkodean sofa. Pada pengkodean sofa ini terdapat fungsi ambil tekstur sofa, gambar sofa, lalu buat sofa 2, buat sofa 3, buat sandaran sofa 3, buat sandaran sofa 2. Fungsi ambil tekstur sofa seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini hanya untuk memberikan tekstur pada sofa yang telah dibuat. Lalu fungsi gambar sofa ini adalah untuk membuat dudukan dari sofanya, karena dudukan dari sofa tersebut sebenarnya adalah sebuah balok yang mempunyai 6 sisi, maka saya memanggil fungsi GL begin sebanyak 6 kali. Dapat lihat ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu lanjut ke fungsi buat sofa. Di sini akan dipanggil fungsi ambil tekstur sofa dan gambar sofa. Di sini kita akan membentuk objek sofa yang memiliki tekstur seperti nilai balikan dari fungsi ambil tekstur sofa dan memiliki dimensi seperti
yang telah ditentukan pada fungsi gambar sofa. Lalu di sini terdapat GL Translate F yang digunakan untuk menentukan di mana letak sofa tersebut. Lalu di sini juga terdapat buat sofa 2, buat sofa 3, karena saya membuat 3 sofa. Sebenarnya yang membedakan dari setiap fungsi ini hanyalah GL Translate F-nya, karena untuk meletakkannya mau di mana, mau di kanan, kiri, lalu depan. Lalu ini buat sandaran sofa, sebenarnya saya hanya membuat sandaran sofa untuk 2 buah sofa saja, alasannya supaya tidak menutupi. Lalu di sini kita ambil tekstur sofa supaya sandaran itu memiliki tekstur yang sama seperti sofanya. Di sini juga terdapat fungsi gambar sofa. Lalu yang membedakan di sini dengan fungsi buat sofa yang telah saya buat tadi adalah GL Scale F-nya. Karena saya akan membuat sandaran sofa, tentunya GL Scale F-nya berbeda. Dapat dilihat XYZ-nya memiliki nilai berbeda. Karena mungkin gambar sandaran sofanya ini lebih ramping ya daripada dudukan sofa. Lalu juga sandaran sofa yang lain, ini bedanya dengan yang ini hanyalah GL Translate F-nya, karena untuk letaknya di mana. Nah, di sini saya akan menemukan tentang objek, meja, dan sofa yang telah saya buat. Di sini saya akan meng-uncomment fungsi yang saya gunakan, yaitu gambar kaki meja, buat sandaran, lalu buat meja, dan buat sofa. Lalu saya save, dan di-run. Nah, ini adalah hasilnya, ini adalah dudukannya, ada 3, 1, 2, 3. Lalu ini ada sandarannya, 1, 2. Lalu ini adalah meja, ini dengan kaki-kakinya yang berjumlah 4. Lalu lanjut ke pengkodean berikutnya, yaitu pengkodean 2 buah lemari. Di sini saya membuat 2 buah lemari, yaitu lemari yang letaknya di kanan dan lemari yang letaknya di kiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengkodean lemari di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini terdapat fungsi ambil tekstur lemari 1 dan fungsi gambar lemari 1. Fungsi ambil tekstur ini sama seperti fungsi ambil tekstur sebelumnya, yaitu digunakan untuk memberikan tekstur pada lemari yang akan kita buat. Lalu di sini terdapat fungsi gambar lemari. Fungsi gambar lemari ini digunakan untuk menentukan dimensi dari lemari yang akan kita buat. Karena sebenarnya lemari tersebut merupakan sebuah balok yang memiliki 6 sisi, maka saya memanggil fungsi GL begin sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu lanjut ke pengkodean lemari kiri. Pada pengodean ini terdapat 2 buah fungsi, yaitu fungsi ambil tekstur lemari 2 dan fungsi gambar lemari 2. Pada fungsi ambil tekstur lemari ini, sama seperti sebelumnya, digunakan untuk memberikan tekstur pada lemari yang akan dibuat. Lalu fungsi gambar lemari ini gunanya juga sama, yaitu untuk memberikan dimensi pada lemari yang akan dibuat. Karena lemari tersebut merupakan sebuah kubus, maka saya memanggil GL begin sebanyak 6 kali. Lalu di sini terdapat fungsi buat lemari 1 dan buat lemari 2. Sebenarnya fungsi ini sama, yaitu untuk membuat objek lemari, dan objek lemari tersebut memiliki tekstur dan dimensi yang telah ditentukan pada fungsi gambar lemari, dan teksturnya telah ditentukan pada fungsi tekstur lemari. Hanya saja perbedaan dari fungsi buat lemari ini adalah GL Translate F-nya. Fungsi GL Translate F ini digunakan untuk menentukan di mana letak dari lemari ini, misalnya di kanan atau di kiri. Lalu lanjut ke demo pembuatan lemari yang telah saya jelaskan tadi. Ini fungsinya saya akan komen dulu. Fungsi yang saya uncomment ini adalah fungsi buat lemari 1 dan 2. Lalu saya run. Dan inilah hasil dari pengkodean yang telah saya buat. Terdapat 2 buah lemari, yang di kiri berwarna coklat dan yang di kanan berwarna hijau. Lalu lanjut ke objek terakhir, yaitu figura. Di sini saya membuat 2 buah pengkodean, yaitu pengkodean untuk membuat figura dan pengkodean untuk foto. Pada pembuatan figura, saya memiliki fungsi ambil tekstur figura, gambar figura, dan buat figura. Fungsi ambil tekstur figura ini
Seperti pada fungsi ambil tekstur lainnya, digunakan untuk memberikan tekstur pada figura yang akan saya buat. Lalu fungsi gambar figura ini digunakan untuk menentukan dimensi dari figura yang akan saya buat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, figura itu sebenarnya adalah balok yang dimodifikasi untuk berbentuk figura. Maka di sini saya memanggil GL begin sebanyak 6 kali. Lalu pada fungsi buat figura, saya memanggil fungsi ambil tekstur figura dan fungsi gambar figura. Fungsi buat figura ini digunakan untuk membuat objek figura dengan tekstur yang telah kita tentukan pada fungsi ambil tekstur figura dan dengan dimensi yang telah kita tentukan pada fungsi gambar figura. Dan untuk letak dari figura tersebut, kita menggunakan fungsi GL Translate F yang memiliki nilai X, Y, Z. Lalu untuk fotonya, saya memiliki 3 buah fungsi juga, yaitu fungsi ambil gambar, fungsi gambar foto, dan fungsi buat foto. Pada fungsi ambil gambar ini, sebenarnya fungsi ambil gambar ini sama dengan fungsi ambil tekstur pada fungsi-fungsi lain sebelumnya. Lalu fungsi gambar foto, di sini saya menentukan dimensi dari foto yang akan saya buat, lalu fungsi buat foto. Pada fungsi buat foto ini akan dipanggil fungsi ambil gambar untuk mengambil gambar yang akan saya buat fotonya, lalu saya juga mengambil gambar foto untuk menentukan dimensinya. Nah, karena sebenarnya foto merupakan sebuah objek yang hanya memiliki panjang dan lebar dan tidak memiliki kedalaman, yaitu Z, maka saya mengenolkan nilai Z-nya pada fungsi GL scale F. Dapat dilihat di sini X-nya bernilai 3, berarti ke samping 3, dan Y-nya 4, berarti ke atas 4, dan 0 untuk Z-nya. Berarti foto tersebut hanyalah panjang dan lebar saja. Lalu ini adalah penggabungan semua objek yang telah saya buat. Yang pertama adalah objek ruang tamu, yaitu dapat dilihat di sini terdapat lantai, lalu di sini terdapat tembok kiri, tembok belakang, tembok kanan. Lalu terdapat atap, dan lalu untuk benda yang terdapat di ruang tamu, terdapat sofa, 3 buah sofa ini. Lalu terdapat sebuah meja dengan 4 buah tiang. Kemudian terdapat 2 buah lemari yang terdapat pada kiri dan kanan tembok. Lalu terdapat figura, ini terdapat figura dengan bingkai berwarna hitam dan di sini adalah fotonya. Supaya lebih jelas, saya akan mendemokan hasil dari pengkodean tersebut. Ini semua fungsinya sudah saya panggil, lalu saya run. Dapat dilihat di sini adalah hasil dari pengkodean yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen grafika komputer, yaitu Profesor Suyoto, yang telah memberikan bimbingannya sehingga saya dapat mengerjakan tugas UAS ini. Terima kasih.